Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Mari kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat ke-35. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, memberikan kesempatan kepada kami mendapatkan firman-Mu untuk kami baca, untuk kami dengarkan, renungkan, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Berilah kami pencerahan untuk mengerti isi hati-Mu, dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Tolonglah kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulaku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Pada siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan ini yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga, tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa sebab belum lagi musimnya. Lalu berkeluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun, dikembangkan nyala tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa, ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeras hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan yang kita baca dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, menerima pengajarannya, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa pengajaran Tuhan untuk kita pelajari bersama, untuk kita renungkan,
dan kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama ialah kesungguhan dan keseriusan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Mesir. Tuhan bukannya tidak tahu isi hati Firaun, pegawai-pegawainya, rakyat Mesir. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu kedegilan, kekerasan hati dari Firaun dan seluruh pengikut-pengikutnya. Karena itu Tuhan mengungkapkan betapa ia marah, murka, dan ia menjatuhkan tulah demi tulah untuk suatu tujuan yang jelas, memperlihatkan kepada mereka kekuatan, kuasa, otoritas dari Tuhan Allah. Dengan demikian, orang-orang dunia melihat kemasyuran nama Tuhan. Dengan kata lain, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keagungan kebesaran Tuhan. Tuhan bukannya menahan diri untuk sekedar mempermainkan Firaun dan orang-orang Mesir yang terus menunda. Tuhan tahu waktunya kapan akan dilenyapkan, dimusnahkan, dan dihabisi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan justru dengan sengaja menggunakan apa yang ada di dalam diri Firaun dan pegawai-pegawainya dan orang-orang Mesir untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berdaulat, bukan dewa atau sesembahan orang-orang Mesir. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tulah yang dapat mematikan, tetapi tidak menyeluruh. Sekarang makin puncak kemarahan Tuhan, maka tulah yang ketujuh ini adalah tulah yang mematikan, hujan es. Itulah pengajaran yang pertama. Tuhan dengan kesabarannya menanti orang-orang Mesir dan Firaun membiarkan orang Israel beribadah. Tetapi ternyata mereka tetap berkeras hati. Tuhan menjatuhkan lebih keras lagi hukuman atas Firaun, pegawai-pegawainya, dan orang-orang Mesir dengan hujan es. Bagian yang kedua, hal yang sungguh menarik perhatian kita ialah hujan es memang akan dijatuhkan penghukuman kepada orang-orang Mesir. Orang-orang Israel di tanah Goshen dan sekitarnya tidak terdampak hujan es. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga lokasi orang-orang Israel itu tidak terkena hujan es yang mendahsyatkan itu. Namun, Tuhan memberikan sebuah peringatan. Apabila ada yang menghindar dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan, ia tidak terkena musibah tersebut. Mereka yang mau menghindar dari hujan es itu, ternaknya, peternaknya, karyawannya, pegawainya, mau menghindarkan diri dari hujan es itu, mereka akan pergi cari ke tempat aman. Ini sungguh menarik karena di tulah-tulah sebelumnya, Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk mereka terhindar dari tulah. Namun di dalam tulah yang ketujuh ini, hujan es, Tuhan menyatakan bahwa siapa saja yang menyuruh orang-orang yang ada di padang ke tempat yang aman, maka semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul akan ditimpa tulah ini. Tetapi yang mau pulang, mau cari ke tempat aman akan diselamatkan. Ini namanya anugerah umum untuk setiap orang yang berada di dalam penghukuman Tuhan. Ini pengajaran yang kedua. Tuhan masih memberi kesempatan yang baik kepada setiap orang menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau Tuhan mengatakan, lakukan yang ini untuk keamanan, kenyamanan, dan kehidupan, mari kita lakukan. Jangan tunda dan jangan ragukan kebenaran firman Tuhan. Pengajaran yang ketiga ialah bagaimana Musa bertindak mewakili Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan. Mengangkat tangannya, hujan es turun, dan mengajukan permohonan kepada Tuhan Allah, hujan es berhenti. Ini bukan berarti doa permohonan Musa menjadi kekuatan yang mengatur rancangan dan kehendak Tuhan. Tidak demikian. Mekanismenya tidak karena Musa memiliki kekuatan dan otoritas, sehingga hujan es turun atau hujan es berhenti. Semuanya semata-mata karena perintah Tuhan. Tuhan yang memberi perintah, Tuhan yang menyatakan kehendak, Tuhan yang menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya, dan Tuhan juga yang memberikan kasih karunia kepada Musa untuk meminta pertolongan supaya hujan es itu berhenti. Pengajarannya ialah bagaimana kita seharusnya menyadari sekalipun kita piawai dalam bertutur kata untuk berdoa kepada Tuhan,
Kalau doa-doa kita, permohonan kita diberikan jawaban dengan tepat, itu karena anugerah Tuhan. Kita pun diberikan kesempatan berdoa, itu anugerah Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang berasal dari keinginan kita sendiri. Kalaupun kita memohon belas kasihan dan kita dimampukan berkenan doa-doa kita, itu karena kasih karunia Allah. Jadi bukan karena kita. Kita itu ciptaan, Allah itu pencipta. Dan itu yang disadari oleh Musa. Yang keempat adalah pengajaran mengenai pengenalan akan Tuhan Allah yang lebih luas, lebih dalam, lebih lengkap lagi. Di mana dikatakan oleh Tuhan sendiri, aku memasyurkan namaku di seluruh bumi. Aku menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan Allah memasyurkan namanya melalui tulah yang dijatuhkan Tuhan kepada Firaun dan Mesir. Memasyurkan nama Tuhan. Itu perlu kita proklamasikan dimanapun. Dan Musa mengatakan kepada Firaun, aku tahu bahwa engkau tidak percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, tidak takut akan Tuhan. Tetapi engkau harus tahu, hai Firaun, dunia, alam semesta, bumi ini milik Tuhan. Mesir itu milik Tuhan. Tidak ada yang bukan milik Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Kalau kita mengacu kepada diri kita sendiri, apakah kita menyadari bahwa Tuhan yang kita masyurkan, kita agungkan adalah Tuhan yang memiliki diri kita, hidup kita. Waktu, apapun yang kita dapatkan, kita peroleh itu kasih karunia Tuhan, karena itu miliknya, kepunyaannya. Kalau kita dapat memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bersyukur, karena semua itu milik Tuhan, bukan milik kita. Dan kalau kita mendapatkan kesempatan yang baik itu, kita harus mengagungkan dan memasyurkan nama Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita pelajari dari bagian ini, kita mendapatkan suatu dorongan untuk sungguh-sungguh mengakui dan menghargai semua keputusan Tuhan, semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara diberkati melalui firman yang sudah disampaikan, renungan yang sudah dinyatakan, dan Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan singkat dari pengajaran pada firman-Mu yang kami sudah baca dengarkan. Biarlah kami belajar dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kami terapkan dalam kondisi kami sekarang ini. Tuhan kasihani kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.